Kementerian Agama pun tidak tinggal diam, pasti memikirkan. Karena ini bukan masalah yang terjadi di provinsi itu aja, di semua provinsi. Nggak usah khawatir kan. Kita juga pasti akan dan terus memperjuangkan ke Kementerian Padat Karya dan BKN kan. Jumpa lagi dengan si Anas Official, saluran channel kreatif yang selalu berinovasi untuk menghasilkan sebuah inspirasi. Saat ini kita sedang berada di Ana Hotel Jakarta Pusat. Kita sedang bersiap-siap, nanti kita akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama Pusat, Kementerian Agama Republik Indonesia dalam rangka berkoordinasi terkait masalah musabakah tilawatil Quran atau penguatan lembaga pengembangan tilawatil Quran di Provinsi Kalimantan Utara. Bahkan bukan cuma itu, kita juga nanti akan berkoordinasi dengan Subdit Penyuluh dalam rangka pengembangan dan pembinaan para penyuluh di daerah Kalimantan Utara, serta kita juga akan melakukan koordinasi dengan Subdit Kemitraan terkait masalah pembinaan kelembagaan organisasi. Bagaimana serunya perjalanan, tonton terus channel ini. Ini kita sedang bersama dengan Pak Kasubdit, Bapak Dr. Haji Rizal Ahmad Rangkuti, SOC MPDI, dan alhamdulillah kita berkesempatan untuk hadir di sini dan kita akan berbincang-bincang. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terkait masalah LPTQ Pak, kami rencana akan mengadakan revitalisasi fungsi LPTQ dan mungkin bisa dijelaskan di sini kepada teman-teman yang ada di Kalimantan Utara terkait fungsi dan tugas fungsi LPTQ itu sebenarnya apa sih Pak, dan apa posisi MTQ ada di mana gitu Pak? Terima kasih. Satu kata kunci saya kira bagaimana kemudian membangun LPTQ yang berdampak. Jadi LPTQ yang memberikan eksistensinya dirasakan oleh masyarakat. Ada 4 tugas fungsi LPTQ. Pertama tentu dari sisi penyelenggaraan MTQ berjenjang dari kabupaten kota, provinsi, nasional dan seterusnya. Tentu di dalamnya perlu beberapa penguatan program digitalisasi pada aspek perangkatnya, peningkatan SDM pada sisi resources penyelenggaranya, Dewan Hakim, panitia, panitera, admin dan seterusnya, dan kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan MTQ. Kemudian secara umum yang tugas fungsi kedua itu ada pada pembinaan para kori-koria, hafidh-hafizah, para kaligrafer dan pameran Al-Quran. Ini saya kira penting penguatan untuk pembinaan ini, bagaimana kemudian LPTQ Provinsi menghadirkan modul
atau silabus pembinaan yang kemudian bisa didistribusikan kepada masyarakat di Kalimantan Utara. Siap. Kemudian yang ketiga, saya kira dari aspek pemahaman, jadi bagaimana kemudian LPTK ini hadir memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat untuk kemudian memahami kitab sucinya, memahami kandungan kitab sucinya, dan memahami substansi dari kitab suci yang kita imani. Jadi ini saya kira tugas maha berat yang tentu harus bisa kita laksanakan, kita susun program yang bisa menyentuh kepada aspek pemahaman. Dan yang terakhir adalah penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran. Tentu dari proses membaca, memahami, dan tingkatan terakhir adalah penghayatan dan implementasi. Ini adalah bagaimana kemudian kita menghadirkan program yang bisa langsung dilaksanakan, diimplementasikan, yang pada akhirnya akan berdampak pada perilaku keagamaan masyarakat Muslim di sana, berdampak kepada kesolehan individu maupun kesolehan sosial masyarakat Muslim di sana, dan pada akhirnya tentu semua kita berharap nilai-nilai Al-Quran mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Muslim khususnya di Provinsi Kalimantan Utara. Iya, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Kasubdit, luar biasa teman-teman. Itu tadi penyampaian dari Pak Kasubdit bahwa tugas dan fungsi LPTK mudah-mudahan bisa menjadi sebuah program yang memberikan manfaat untuk masyarakat yang lebih luas. Sekali lagi teman-teman, Sianas Official, saat ini kita sedang berada di lobi kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Tamrin. Kita baru saja bertemu dan berdiskusi dengan Bapak Kasubdit, Bapak Dr. Haji Rizal Ahmad Bangkuti, SOSI MPDI, dan kita sudah membahas beberapa program-program terkait MTQ maupun LPTQ, bagaimana LPTQ bisa merubah tugas dan fungsinya menjadi sebuah program, bagaimana mengimplementasikan tusi dari LPTQ menjadi sebuah program-program yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang jauh lebih luas. Kita akan menindaklanjuti terkait masalah diskusi kita tadi menjadi sebuah program, dan insya Allah akan kita laksanakan di awal Desember untuk mengumpulkan seluruh teman-teman pengurus LPTQ baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota untuk membahas program-program apa saja yang bisa kita implementasikan dalam tugas dan fungsi Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau eksistensi Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran bisa lebih berdampak kepada masyarakat yang lebih luas, khususnya terkait masalah metode baca tulis Al-Quran yang baik dan benar, dan bagaimana LPTQ bisa lebih membumikan Al-Quran di kalangan masyarakat yang jauh lebih luas. Selanjutnya teman-teman, bukan hanya hari ini, kita besok juga akan kembali ke sini untuk menghadap atau berdiskusi atau berdialog, bertemu kembali dengan Kasubdit Penyuluh dan Kasubdit Kemitraan untuk membahas terkait para penyuluh, terkait program-program dalam pembinaan penyuluh maupun program-program dalam pembinaan kemitraan umat yang menjadi tugas dan fungsi tim penais atau tim penerangan agama Islam di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara. Jadi ikuti terus Sianas Official, kita akan terus meliput, kita akan terus memberitakan terkait program-program apa saja yang telah kita diskusikan dengan Pak Kasubdit yang terkait menangani masalah penyuluh maupun kemitraan, dan itu akan kita laksanakan besok hari. Hari ini kita hanya bertemu dan berdiskusi dengan Kasubdit MTQ, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan beberapa hal yang sesuai kesepakatan bahwa Bapak Kasubdit akan ikut hadir dalam program kegiatan kita, yaitu program kegiatan yang akan kita laksanakan pada awal Desember nanti, yaitu revitalisasi LPTQ yang akan kita kerjakan di Kota Tarakan mendatang. Terima kasih, kita akan lanjut besok hari.
apa namanya, punya agen juga, agent. Iya, di titik-titik masyarakat. Titik majelis taklim bisa dapat informasi atau mereka kita gerakkan buat melakukan prevensi. Kalau untuk kegiatan rutin Pokja Majelis Taklim sendiri ada nggak dari pusat misalnya berjenjang ada semacam transport atau itu belum diprogram? Karena kita melaksanakan waktu itu silatnas, cuma karena ada efisiensi kita problematik juga tuh. Kadang-kadang ada yang itu ketika kita support anggaran itu kan pasti mereka tidak regulasi dasar sepertinya lembaga itu. Nah kalau di Pokja Majelis Taklim itu sendiri ada regulasinya Pak ya? Misalnya yang kita itu kan ada SK, ada SK ya? SK dari Masjid, dari Dirjen Islam, dari kepala kantor wilayah. Biasanya mereka tuh minta ini Pak, selain SK itu sebetulnya tapi dasar berdirinya Majelis Taklim. Pokja Majelis Taklim. Nah memang gini, makanya kan ada PMA. Oh ada PMA ya Pak? PMA 29/2019 kan, terkait Majelis Taklim. Oh gitu. Mudah-mudahan kedepannya bisa di PMA jadi plat merah dia Pak. Nah, nanti kita coba revisi lah ke depan. Oh, memang apa namanya semakin menguat. Jadi bayangannya kan Pak, kalau memang ada itu, ada PMA-nya, itu suatu saat bisa silatnas itu bisa di daerah-daerah Pak. Bisa juga. Jadi setiap tahun itu pindah-pindah silatnasnya. Provinsi mana gitu. Ya, tuan rumah ini nanti pusat yang datang gitu Pak. Upaya fundraising kita bisa berbagai macam cara buat. Tapi kan ditutup kreativitas. Kreativitas. Kita kasih alokasi cuma kan tahu sendiri. Anggaran kita belum cukup memadai. Naik gitu. Kemudian kesadaran terkait program maupun SKT tadi itu jangan hanya jadi majelis taklim yang tidak legal gitu kan Pak. Jadi penyampaian itu aja sih Pak. Udah ya? Ya teman-teman, saat ini kita sedang bersama dengan Bapak Kasubdit, Bapak Haji Ali Sibro Malisi SAG. Alhamdulillah beliau berkesempatan menerima kita, rombongan dari kantor wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Kita akan ngobrol-ngobrol sebentar. Apa kabar Pak? Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah, wa Iya. Sehat Pak? Siap, Alhamdulillah Pak. Oh ya, ada bisa diberikan beberapa informasi terkait kemitraan, apakah ada program-program baru, kemudian majelis-majelis taklim itu arahnya mau kemana, dan beberapa penjelasan lainnya yang mungkin bisa dibagi untuk teman-teman majelis taklim yang ada di Kalimantan Utara. Silakan Pak. Baik Pak. Saya kira bicara masalah kemitraan umat Islam ini cakupannya sangat luas Pak. Ya Pak. Jadi levelnya tidak hanya nasional, bahkan sampai level internasional. Luar biasa ya Pak. Jadi kita ada kerjasama juga dengan beberapa negara gitu. Okay. Terkait dengan tupoksi, saya kira tentunya sesuai dengan namanya kemitraan, kita lebih banyak berinteraksi dengan pihak eksternal. Jadi stakeholder kita dari berbagai lembaga keagamaan, ada ormas-ormas Islam, ada lembaga dakwah, yayasan, bahkan ada majelis taklim. Nah, kita dalam 2 tahun terakhir ini kita di samping juga mengadakan banyak dialog dengan lembaga keagamaan, ormas Islam, kita juga fokus pada berupaya memberdayakan majelis taklim, sehingga pada tahun 2022 akhir di bulan Desember kita sudah melaunching kelompok kerja majelis taklim. Kelompok kerja majelis taklim. Kelompok kerja majelis taklim yang unsurnya kita libatkan berbagai stakeholder, baik dari majelis taklim itu sendiri, dari asosiasi majelis taklim. Jadi kalau asosiasi itu kan dia lebih mirip ormas, jadi lebih ke independen gitu Pak. Lebih independen, dia bentukan dari berbagai majelis taklim yang kumpul dalam satu wadah asosiasi. Iya. Tapi kalau majelis taklim in particular dia berdiri sendiri kan. Berdiri sendiri. Nah, Pokja itu lahir dari sebuah gagasan untuk mempersatukan seluruh majelis taklim. Ya, agar kita Kementerian Agama sebagai
pemerintah berupaya untuk tidak hanya merekognisi tapi juga mengafirmasi eksistensi majelis taklim yang jumlahnya saya kira luar biasa, bisa ratusan ribu. Banyak, Pak. Jadi dengan adanya kelompok kerja ini kita berharap kita bisa lebih mudah untuk melakukan komunikasi dengan majelis taklim, memberdayakan majelis taklim, menyampaikan program-program prioritas melalui majelis taklim. Bahkan kita bisa mengidentifikasi peran majelis taklim di masyarakat. Luar biasa. Kita bisa membantu, kemudian bisa melakukan fasilitasi lebih optimal. Nah, dalam kaitan dengan majelis taklim, kita juga sudah melakukan upaya penguatan data, Pak, melalui pembuatan aplikasi. Sebenarnya ini aplikasi lama, tapi kita melakukan pengembangan dengan dashboard yang lebih fresh, kemudian dengan proses bisnis yang lebih baik. Bahkan nanti ada alur yang saya kira ada beberapa layer operator. Ada operator di pusat, operator di Kanwil, operator di KUA, ada operator juga di kantor kabupaten kota. Berjenjang itu, Pak, ya. Jadi setiap jenjang ini memiliki kewenangan masing-masing. Jadi di level pusat tentunya lebih luas, lebih luas wewenangnya, tidak hanya memantau tapi juga bisa melakukan konfigurasi kewenangan operator di setiap jenjang. Untuk di wilayah bisa memantau pergerakan jumlah majelis taklim di wilayahnya. Nah, terkait dengan proses registrasi itu basisnya ada di KUA. Kita juga berusaha untuk mendukung Bimas Islam untuk menjadikan layanan keagamaan di KUA sebagai PT ya. Jadi dari PNAS itu kita punya peran juga nanti di KUA dalam kaitan proses pendaftaran majelis taklim. Kemudian layar berikutnya, kewenangan penerbitan ada di kantor Kemenak Kabupaten Kota. Penerbitan SKT ya. SKT, Pak, ya. SKT-nya. Jadi registrasinya di KUA. Setelah terinput datanya secara lengkap, nanti terkoneksi dengan operator di kabupaten kota. Nanti ada template-nya, Pak. Jadi ada template SKT yang saya kira itu bisa di-download. Dari sana nanti ada barcode. Jadi barcode itu berisi terkait informasi dari majelis secara detail dari majelis taklim terkait. Jadi cukup di-scan, nanti terhubung ke browser, akan muncul luar biasa informasi terkait majelis taklim. Jadi digitalisasi, teman-teman, digitalisasi layanan ormas di kemitraan itu sudah dioptimalkan. Kemudian Pak, saya tadi mendengar bincang-bincang kita sebelumnya terkait masalah festival majelis taklim, mungkin bisa dijelaskan sedikit supaya teman-teman majelis taklim tahu. Alhamdulillah, kita melalui kelompok kerja majelis taklim di pusat ini kita sudah sampai pada tahap babak penyisihan, Pak. Kita sudah beberapa bulan lalu menyiapkan. Ini levelnya nasional. Nasional, Pak, ya. Yang ikut serta itu dari berbagai macam provinsi di seluruh Indonesia. Siap, Pak. Itu mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak, cabang-cabang apa aja yang mungkin? Jadi di sana ada lomba tilawah dan sari tilawah. Jadi begitu selesai baca tilawah Quran, langsung disambung dengan sari tilawahnya. Karena selama ini kan sari tilawah udah agak kurang populer gitu ya. Kita berusaha untuk menghidupkan kembali sari tilawah. Ada lagi lomba ceramah. Ceramah agama, tapi berbasis majelis taklim. Terus ada lagi lomba profil majelis taklim. Majelis taklim yang mencakup kegiatan majelis taklim itu, Pak, ya? Iya, profil majelis taklim tidak hanya menjelaskan terkait struktur majelis taklimnya, tapi perannya apa di masyarakat. Misalnya dia melakukan satu perubahan atau menciptakan sebuah produk tertentu. Misalnya dia memanfaatkan sampah menjadi produk baru yang mempunyai nilai ekonomi gitu, dan lain sebagainya. Ada lagi yang berikutnya lomba karya tulis ilmiah. Dan fiksi juga ada, Pak. Itu karya tulis ilmiah dari majelis taklim juga, Pak, atau? Nah, untuk karya tulis ilmiah ini pesertanya bebas, Pak. Cuma temanya terkait majelis taklim. Temanya. Jadi nanti
output dari karya tulisima ini kita akan bukukan. Bukan menjadi produk baru, kita punya apa namanya katalog. Kalau 10 tahun ke depan kita masih terus melaksanakan, maka kita akan punya 10 apa namanya output dari kegiatan ini. Program yang visioner memang betul-betul dipikirkan matang, Pak ya. Oke. Jadi memang arahnya kalau dilihat itu mengarah ke bagaimana membentuk majelis taklim yang kreatif, berinovasi untuk menjadi majelis taklim yang inspiratif gitu. Betul. Sama dengan motonya si Anas, Pak. Jadi channel yang kreatif selalu berinovasi untuk menghadirkan sebuah inspirasi, kira-kira begitu, Pak. Baik, Pak, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya. Oh ya, satu lagi, Pak, ketinggalan terkait masalah silabus. Ternyata di teman-teman di kemitraan pusat itu sudah ada silabus-silabus yang nanti alhamdulillah sudah diserahkan tadi ke Pak Kabid langsung oleh Bapak Kasubdit, dan kita akan nanti sosialisasikan terkait silabus-silabus itu dalam rangka standarisasi kualitas dari manajemen majelis taklim di wilayah Kalimantan Utara pada khususnya. Baik, Pak Kasubdit, terima kasih banyak, dan mudah-mudahan secepatnya Pak Kasubdit bisa ke Kalimantan Utara. Amin. Udah dan kalau ke sana tahun-tahun nih nggak ke sana. kalau ke sana jangan lupa bawa paspor, Pak. Harusnya sekalian nyebras bisa nyebrang ke Nunukan itu ya. Ya, gitu, cuma berapa jam aja sudah bisa. Ya, terima kasih. Itu tadi teman-teman obrolan kita dengan Pak Kasubdit. Sekaligus ini hari terakhir kita ada di Kementerian Agama. Kunjungan kita selama 2 hari berturut-turut. Terima kasih sekali lagi, Pak. Karena kemarin waktunya tidak sempat, maka kita lanjut di hari ini. Terima kasih sampai di sini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman juga di pusat kemarin terkait dengan apa namanya ijazahnya. Makanya jawaban saya, Anda nggak usah banyak menuntut. Kementerian Agama pun tidak tinggal diam, pasti memikirkan, karena ini bukan masalah bukan terjadi di provinsi itu aja, di semua provinsi. Nggak usah khawatir itu kan. Kita juga pasti akan dan terus memperjuangkan ke Kementerian Pan RB dan BKN kan gitu. Cuma yang jadi masalah ini kan turunan daripada Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 itu belum diturunkan, masih menggunakan PP yang lama kan, PP 17 tahun 2020 Jo, PP berapa lagi yang terbaru itu yang manajemen PNS. Jadi khusus sama motor P3-nya itu belum, dan udah turun lagi surat edaran paruh waktu lagi. Kementerian Agama Pusat, khususnya di Subdit Kemitraan dan Subdit Penyuluh, yang kemarin kita sudah melaksanakan koordinasi juga dengan Subdit MTQ, dan kemarin tidak sempat selesai karena memang waktu yang sangat terbatas, sehingga akhir hari ini baru kita lanjut koordinasi dan konsultasi terkait masalah program kemitraan. Dan ternyata di dalam koordinasi itu kita telah mendapatkan beberapa hal informasi yang sangat-sangat penting. Artinya di dalam program Subdit Kemitraan ternyata ada yang namanya Festival Majelis Taklim, kemudian ada akan diluncurkannya sebuah aplikasi terkait pendataan Majelis Taklim dan ormas-ormas Islam, dan juga sempat didiskusikan juga terkait masalah wilayah kerja kemitraan itu sendiri. Dan alhamdulillah kita juga telah berdiskusi terkait masalah penyuluh dengan Pak Kasubdit Penyuluh. Kita sudah membahas banyak hal terkait masalah penyuluh dan program-program penyuluh serta
bagaimana mengatasi problematika penyuluh yang saat ini dengan adanya P3K, maka jumlah kuantitas penyuluh semakin sedikit, dan itu juga tadi setelah kita bahas bersama, dan hasil-hasil yang telah kita dapatkan dalam koordinasi dan konsultasi ini akan kita tindak lanjuti di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, dan kita akan segera berkoordinasi dengan stakeholder terkait, dengan tusi-tusi terkait dengan kabupaten kota untuk menindaklanjuti hasil yang telah kita dapatkan pada hari ini. Baik, demikianlah hasil dari koordinasi dan konsultasi yang telah kita lakukan pada kegiatan kali ini, dan kita akan segera kembali insya Allah ke Kalimantan Utara dalam rangka menindaklanjuti dari hasil-hasil yang telah kita peroleh terkait permasalahan-permasalahan yang kita konsultasikan, baik itu permasalahan terkait masalah per-MTQ-an, revitalisasi LPTQ, maupun masalah kemitraan dengan berbagai ormas dan program-program apa saja, serta terkait masalah problematika, mengatasi problematika penyuluh yang ada di daerah. Sampai di sini dulu teman-teman, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.